Halo pemirsa Spasi Project, jumpa lagi kali ini dalam segmen Setapak. Di segmen Setapak kita akan banyak bicara tentang impian, tujuan yang kita mau capai. Tapi gak cuma sekedar apa yang kita mau capai, ada impian-impian kita di masa lalu yang kita sudah mencapainya, atau bahkan juga ada yang belum mencapainya. Tapi ada juga yang di masa lalu kita punya impian, tapi akhirnya belok. Artinya kita dalam perjalanan hidup kita nggak mengarah ke sana. Jadi ada banyak hal ya dalam perjalanan kehidupan kita yang kita bisa bahas. Kita mau bagiin pada hari ini dalam segmen Setapak. Kami di sini ada 4 orang dan udah kelihatan badannya besar-besar, pasti juga mimpinya besar. Cuma satu yang kecil. Saya. Mimpinya kecil, maunya banyak loh ya. Ya, ini mimpinya kecil, maunya banyak. Oke, saya Desuga Tarigan. Saya Niko Adrian Kusiono. Saya Irfan Kurniadi. Saya Julius Selas kita ya. Dan kami adalah kelompok Mencari impian. Ya. Lawak aja. Jadi ini kita segmennya Setapak ya. Ya. Oke. Dalam perjalanan hidup gua saya pribadi, gua tuh dari kecil pengen banget jadi pemain sepak bola. Ya kan? Gua punya impian mau jadi pemain sepak bola. Ya kan? Pengen banget jadi pemain sepak bola. Itu pemicunya adalah waktu gue nonton Piala Dunia tahun 1980. Ini waktu itu usia gue kira-kira kurang lebih 7 tahun. Ya, wih keren ini. Gue akhirnya jadi pemain sepak bola. Dan benih-benih itu emang udah ada. Ya. Tapi dalam perjalanan hidup tiba-tiba gue mengambil keputusan atau arah hidup yang berbeda. Ya, dulu pengen jadi pemain sepak bola, sekarang badan gue yang kayak bola. Sekarang saya banyak bergelut dengan bidang kerohanian, ya, kayak Tuhan. Tentunya ada titik-titik balik dalam perjalanan kehidupan yang gue alami dalam kehidupan. Jadi itu bicara tentang kehidupan yang gue pengen kesana, terus tiba-tiba dalam perjalanan ada satu hal yang akhirnya membuat gue gue kayaknya harus belok ke kanan ataupun belok ke kiri. Nah, kita ngomong dari titik itu aja. Oke, Bro Julius deh, ada nggak lu yang dari kecil lu pengen banget gitu kesini gitu, tapi dalam titik-titik perjalanan hidup lu tergeser, jadi nggak kesana akhirnya, tapi kesini akhirnya. Gimana? Jadi mulai dari ini dulu ya. Iya. Istilahnya yang membelok. Iya, Membelok. belok. Membelok tuh kesannya ada pengkhianatan di dalam bos. Belok pakai K. Nah. Ya, waktu itu dari kecil sih. ya. Dari kecil itu SD, SMP itu orang tua selalu belajar gitu. Ada satu target waktu itu masuk SMA Taruna. Wih, Taruna masuk Taruna. Iya. Taruna. SMA Taruna Magelang. Oh. Jadi itu orang tua gua ya bokap gua kan. Itu ya memang backgroundnya ada militer ya. Militer aja di bawah bokap. Kita sendiri soalnya mau gua. Dia. Jadi ini berharap ya suatu saat di keluarga ada yang bisa jadi lah. Nah makanya bokap gua selalu support lah, selalu kasih dorongan lah, belajar yang rajin segala macam supaya bisa masuk SMA Taruna. Ya itu belajar tuh gua SMP gua ingat banget. Tiap pagi jam 4 gua bangun buat belajar. Apalagi pas panas kan, wih habis-habisan lah. Itu begitu gua lulus itu dapat nem sekitar 42 ya kalau masalah waktu itu. Keren dong. Keren dong bro. Itu SMP. SMP 42. SMP 42. Gua takutnya matanya ini. Kalau SD itu keren, karena SD kan cuma 5 kan. Jadi rata-rata 8 kalau SD. Gua aja lupa. Lupa sih sekarang. Nem masih nem ya. Iya. Jadi udah tahu dong usia kita berapa aja deh. Tapi kalau gua sih masih udah nggak nem. Kalau gua udah nggak nem. Sorry. Nem lupa lu. Nah itu nilai evaluasimu. Ini kalau nggak salah sih katanya. Panas, masih panas. Oke. Terus, nah begitu lulus SMP kan, sempat tuh datang ke Polda nyari informasi buat daftar di mana segala macam. Apa keluar lah tuh syarat-syaratnya kan, wah nemnya masih segini. Oh dari situ kita nggak masuk ya kan.
Orang dong gua kafe kan. Enggak. Enggak masuk enggak. Terus bokap lo. Ya udah balik nih. Oh iya. Keren itunya keluar lagi ya. Jadi apa iya. apa ya? Jadi begitu udah nggak masuk di garis segala apa dari segi nilainya ya udah bokap kan mau kemana lagi gitu kan. Dilempar lah. Apa namanya pilihan tuh gua nih. Nah, Lu mau kemana nih? Nah, STM lah. Wis. STM mana? Pilihan pertama gua itu STM Kota Buangan. Buruk ya kalau nggak salah. Pilot. pilot. Ya, pilot juga sih. Mekanik. Lebih ke teknikal ya. Maintenance. Turun terus bokap bilang kejauhan. Alasannya kejauhan. Ya gue bilang lah, terbang Blok M lah. Terbang Blok M sering tawuran. Oh gitu ya. Iya waktu Emang banyak ya? Iya, Banyak ya? Zaman-zaman gue dulu. Wah lagi. Tapi emang STM kan terkenal emang buat tawuran kan? Sebenarnya. STM itu memang terkenal buat tawuran. Jadi bokap nggak kasih yang di Blok M. Ya pilihan gue tinggal STM di Tribuna gue bilang. Agak lumayan dekat di kampung utara kan. Bokap ya kasih di situ. Ya udah oke lah kalau di situ ya masuk di situ. Ya walaupun ya memang ujung-ujungnya ya sering tawaran juga. Lu ikutan lagi. Ya salah satu. Dan salah satu yang bikin gue bertobat waktu itu ya Wis. Bertobat. Keren. Bertobat. Tawuran tapi bertobat. Bertobat. Yang bikin gue bertobat tuh gini. Jadi ada satu waktu gue tahu orang itu gue sampai telur. Itu gue ngejar anak orang. Bus. Ngejar anak orang gue tangkap. Gue masih anak-anak ya. Kalau masih bugin kan. Itu sampai rumah ya gue nyesel jujur gue nyesel. Terus sampai berdoa. Ini kalau bisa emang urusan gue bisa kelar, gue bisa bertobat ya. Dulu kan gue agak percaya sama yang namanya hukum terbuai. Karma. Itu nggak berapa lama gue doa kayak gitu ya, gue digebukin orang gue kan. Lu dikebukin orang. Iya, itu satu waktu gue habis main dari dalam main bis sampai di hotel lagi bilang, setelah masuk ya kan, weh anak mana nih anak mana? Gue bilang sana lah, gitu kan, anak semuanya sana, gitu kan. Terus ada temen gue langsung bilang, gue anak ini ya, otomatis ya, gitu. Untungnya begitu gue keluar dari pusat jalan. Nah itulah titik kalau perbuatan gue. Jadi kalau dibilang tadi yang meleset target pertamanya itu kita balik lagi ya ke SMA tahunan itu. Dari SMA tahunan itu saya banding step ke STM. Oh. Tapi di STM itu ya gue bisa menemukan awal pertobatan. Jadi dalam setiap area perjalanan kehidupan, ibaratnya ada titik-titik di mana kita menemukan apa ya perjalanan kehidupan yang akhirnya mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik buat kita. Iya, kamu poinnya di situ Yang ada tertentu di situ. Walaupun gak tercapai. Walaupun tujuan awalnya kan nggak ke sono, Ya. tapi intinya di sisi yang lain bisa ketemu di Ya. tujuan hidup dengan track yang berbeda. artinya dibelokkan untuk maksud yang lebih baik. Belokan. Bro, gimana bro? Nah dulu dong. Pang dulu. Waduh, jadi gua dulu nih. Lu gimana bro? Mana ya? Kita bahas yang istilahnya membelok dulu. Membelok ya, kita membelok. Tapi kan belok tiba-tiba dapat sesuatu yang baik. Gitu. Ada nggak? Kalau gua sih mungkin lebih ke arah mungkin nggak se ekstrim Julius lah. Kalau Julius kan kayaknya pengalaman hidup banget lah ya. Kalau gua sih lebih ke arah gini loh. Ya lu tau lah kalau misalnya kan gua kan dulu waktu pertama kali kerja, namanya orang pertama kali kerja, pasti kan dia dapat income kan. Ya. Nah, awal gua kerja, ketika gua megang duit nih, wih gila. Pertama kali kerja megang duit nih ya. Di otak gua nih, mumpung gua masih muda nih, mending gua beli sesuatu yang bikin gua senang lah. Kayaknya banyak banget gitu. Padahal mah gaji pas-pasan aja sih. Gaji pas-pasan, gaya boleh tinggi dong. Merasa kaya. Merasa kaya. Gaya hidup. Iya, idealis. Padahal mah gaji mah gak jauh-jauh dari UMR. Gak jauh-jauh. Yang penting kayak dulu ya. Gaya dulu. Pas waktu itu
Gue sih nggak kepikiran kayak yang penting gue mau nikmatin lah duit gue. Makanya akhirnya waktu pertama kali gue kerja dan gue mendapatkan income, yang gue lakuin itu gue inget banget. Itu gue beli handphone LG G2 baru keluar, harganya 6,8 juta. Gaji lu pada saat itu? UMR. UMR. Lumayan kan? Yang penting gaya, yang penting gaya, yang penting gaya kan, yang penting gaya, yang penting gaya. Tenang bro, dulu gue udah dapet CC, kartu kredit, cicilan, gesek, cicilan. Yang penting pakai dulu padahal masih utang, cicilan. Itu pertama. Terus gue pakai kan, bangga banget gue. LG G2, apalagi pas gue beli itu tuh zaman G2 memang the bestnya Android karena G2 itu yang punya 3G pertama. Walaupun Indonesia belum masuk 3G, HP gue dari 3G, keren kan? Bangga tuh gue. Itu pas zaman juga zamannya BBM hilang, ganti ke Android. Nah udah kebetulan gue harus beli Android. Jadi BBM kan udah hilang kan, jadi gue pakai Android. Makin songong lah, agak anggo dikit gitu. Oke, terus hal yang kedua setelah gue biasa kan dulu lunas, masih tuh gue Badung, gue beli lagi iPad 2. Gue beli masih ingat 5,7. Gaji naik cuma kopi. Tapi gue belinya 5,7. Tapi naik gaji itu tolongnya setahun depannya kan, karena gue juga cicil kan setahun kan. Gue cicil setahun selesai, cicil 0% selesai. Wah, gue mau beli apa lagi nih? Kayaknya keren nih kalau gue jalan-jalan masih moga. iPad R2 kan keren gitu kan. iPad mini, iPad mini. iPad mini. Expo. So ganteng lah, so ganteng, so kaya lah. Gue beli iPad mini 5,7. Gue inget banget, cicilan 0% lagi. Terus seiring dengan berjalannya waktu, gue cuma mikir gini, ini perasaan ngapain nih gue beli gadget juga ya? Satu, gue beli maksudnya ya kepuasan sesaat doang. Oke. Yang kedua, gue juga baru, ya mungkin karena juga bergaul dengan ya kalian lah, kalian tau lah. Gue banyak dapat input-inputan dari kalian kan, mulai lempeng tuh otak tuh kan. Sebelumnya kan agak seklek gitu kan, agak seklek. Akhirnya ya udah, maksudnya gue berpikir ya toh yang gue beli itu juga maksudnya nggak bernilai juga, maksudnya ujung-ujungnya kan menyusut gitu. Buat apa kebanggaan sesaat doang? Toh gue juga beli itu juga setengah mati sebenarnya gitu, maksudnya gue dengan gaji pas-pasan tapi gaya hidup setengah gitu, istilah belagu gitu kan. Maksud gue ya gue belajar lah dari situ. Akhirnya mulailah gue melakukan investasi. Gue ikut banget investasi pertama, gue ikut dia nih. Asuransi nih kurang ajar emang nih. Gue ikut dia nih, kurang ajar nih. Nyamperin ke kantor gue nih. Ikut dia. Tapi nggak apa-apa, itu investasi pertama gue. Yang bener lah istilahnya. Gue ikut dia. Mulai bener kan. Akhirnya singkat cerita, yang bener-bener jadi titik balik gue itu ketika gue umur 23. Ketika gue umur 23 itu titik balik pertama gue karena gue memutuskan akhirnya gue bisa beli rumah. Walaupun rumah gue jauh Jemberung, tapi tangan kita. Kan gue beli duluan. Gue duluan loh. Yang penting kita udah punya rumah belum? Udah. Itu. Udah. Ya jadi intinya setelah gue mengalami banyak hal seperti itu, istilahnya gue kayak beli gadget, terus gue ngeliat yang ngapain sih, maksudnya toh semua handphone sama. Itu pertama. Yang kedua, walaupun kita sebenarnya kalaupun beli kayak gadget itu sebenarnya kita cuma beli brand kan gitu. Fungsi pun sebenarnya sama. Maksudnya canggihnya ya mungkin ya moralnya sama lah sekarang lah gitu istilahnya. Tapi kan juga ujungnya nilainya juga berkurang. Mungkin memang menambah gaya hidup lu, maksudnya prestis lu nambah, cuman ya itu cuma sementara lah. Karena namanya lu gadget tuh mau ikutin ini setengah mati karena terus evolve misalnya. Dan lama-lama gadget tuh jadi sampah gitu. Akhirnya gua dapat titik balik, gua mulai oh ya gua nggak bisa nih begini terus. Walaupun gua tahu banyak orang bilang lu mumpung masih muda nikmatin aja duit lu gitu istilahnya, nggak perlu pusing lah sama hidup lu, ngapain lu nabung-nabung pelit amat. Gua bukan masalah pelit gitu istilahnya, cuman ya gua mikir ke depan. Pertama gua cowok gitu istilahnya, dan gua juga bukan lahir dari keluarga orang yang memang udah berada gitu istilahnya. Gua benar-benar mulai dari nol gitu istilahnya. Makanya ya itu ketika gua sudah mengalami dua hal itu, gua udah mulai oh ya udah nggak bener nih kalau gua lanjutin hidup kayak gini, ujungnya udah ketahuan lah. Minimal gue dikejar-kejar debt collector lah, minimal itu lah. Minimal gue dikejar-kejar. Terus gue kasih nomor-nomor kalian gitu kan. Dan kita terima
tiba-tiba diteleponin gitu ya, bisa mencari Irfan Kurniadi gitu kan. Pertama lembut, lama-lama anjing-anjingan gitu kan. Akhirnya ya gue memutuskan gue harus investasi walaupun gue masih muda. Ya memang sih ketika gue investasi itu kayak misalnya gue cicil rumah, gue ngambil asuransi, waktu itu juga masih ada reksadananya ya. Terus gue coba buat ada juga tabungan berjangka, misalnya kayak Taka gitu, tabungan berjangka sama deposito. Memang sih gue menyadari ketika gue melakukan itu semua, gue berat banget karena ya gue bener-bener cukup gitu sebenarnya. Awal-awal setahun 2 tahun struggle banget. Cuman at the end of the day gue merasa ya worth it gitu. Karena gue yakin duit gue gak kemana. Dibanding gue beli kayak handphone kayak gitu ya, duit gue pasti hilang gitu istilahnya. Nilai juga menyusut. Ya intinya sih kalau gue lebih ke arah itu sih, maksudnya yang membuat gue titik balik gitu istilahnya. Pola pikir gue lah istilahnya. Walaupun gue istilahnya masih muda gitu istilahnya, karena bergaul dengan kalian yang sudut-sudut tua gitu kan. Dapat pencerahan gitu kan. Jadi kalau kurang lebih kalau gue sih lebih ke arah itulah. Gitu. Jadi pola pikir. Jadi gue handphone tetap ganti kan? Oh enggak, sekarang handphone ganti, cuman ya sekarang mah gue pakai yang Cina-Cina aja lah bro. Yang murah tapi spesifikasi oke lah. Iya. Gue udah nggak mencari yang kayak misalnya sampai 20 juta, 10 juta, 15 juta. Gue dibanding beli handphone kayak gitu mending gue beli motor. Jadi sekarang budget pilihan tuh berapa? Ya 2,3 juta aja cukup lah. Gak usah banyak-banyak, gak usah sombong. Gak boleh lebih dari UMR. Gak boleh. Bahaya. Gak boleh. Oke. Bro, gimana bro? Oke, karena kalau gua sih yang di atas capai ya. Ya, belok. Belok. Bukan belok. Ya, jadi Gak lurus, dulu belok. itu gua pengen kuliah di luar negeri. Ini dia. Akhirnya ya lokal. kita Indonesia. Ya kan? Nah, jadi ya pengen kuliah di luar negeri bukan karena sok-sokan juga, enggak. Karena kondisi ekonomi keluarga juga ya cukup lah gitu aja. Cuman lebih ke arah ya mikir dari SD sampai SMA tinggal sama orang tua gitu kan ya. Nah, ada satu momen, bentar lagi kuliah nih, ya kan? Banyak orang kan istilahnya kayak kita kalau kuliah kan masih fase yang mulai baru kan? Ya, betul. Fase baru kan ya, gitu kan ya. Nah, waktu itu tujuan pertama gua pengen kuliah itu dulu di biasalah Aussie. Alasannya apa alasannya? Iya, alasan. Alasannya Kan Iya, banyak negara. Kenapa lu milih Aussie? why Aussie ya? Karena kanguru. Ya, karena ya, bukan karena kanguru. Jadi kalau memang ditanya kenapa Aussie, kebetulan dulu masukannya banyak Aussie. Oh, Masukan ya. Terus yang kedua, Masuk dari mana? jarak tempuh mungkin nggak terlalu jauh kayak Eropa, London gitu kan istilahnya ya. Nah, tapi memang Aussie itu dulu kebetulan banyak masukan. Terus yang kedua juga banyak orang Indonesia kuliah di sana. Ya. Betul. Nah, di Aussie pun biasa. Tujuan gua waktu itu ada pengen ke Melbourne, ke Perth. Ya. Serem kan? Ya kan? Keren. Masalah duit ya balik lagi. Kalau orang bilang katanya udah di sana sampai sana nanti kerja di kafe atau di apa di mana pantai gitu ya. Tapi apa dikata balik lagi gue nggak setuju. Jadi khususnya nyokap gua waktu itu kasarnya nggak bisa ditinggal. Jadi nggak bisa tinggal sama gua. Akhirnya ya udah singkat cerita gua putuskan. Sebenarnya gini, kalau gua ngotot waktu itu gua ngotot gua pergi. Tapi gua nggak tahu mungkin dengan kalau gua ngotot gua pergi meninggalkan nyokap gua, mungkin gua ada rasa istilahnya guilty lah ya gitu loh. Tapi lebih ke arah ya sudahlah. Waktu itu nyokap gua pilihan gini aja, kalau di Indo ya kita tahu lah apa yang dulu uang papa habis. Universitas pengaruh harta. Iya, makanannya mahal tuh. Iyalah. Makanannya mahal tuh ya. Tapi itu menurut gue juga kuliah yang bagus di situ dan apa namanya ya oke lah, gue juga gak jauh dari orang tua gitu aja. Maksudnya waktu itu gue ngotot bukan karena pengen apa, udahlah gue pengen keluar dari orang tua, enggak ada masalah sama orang tua, enggak ada, cuman pengen hidup mandiri aja dan merasakan
ya tadi gimana sih rasanya tinggal di luar, kuliah di luar seperti itu. Karena kan ya bayangin dari SD sampai SMA gitu kan ya. Nah, tapi ya Tian gue dan nyokap gue nggak usah gitu aja. Tapi ya di sisi baiknya segala ya mungkin Tuhan berencana, ya puji Tuhan gue so far sih fine aja saat ini, nggak ada yang gimana gitu ya kan. Tapi apakah waktu andai kata dulu gue ambil luar negeri bisa lebih fine dari sekarang, ya belum tentu juga kan gitu. Makanya jadi kalau ditanya jujur itu tujuan gue yang udah tercapai Ya. Yang mau belok. Membelok aja. Membelok. Jadi belok itu membelok seperti itu ya kan ya. Tapi ya so far bukan berarti waktu itu gua nggak semangat kuliahnya, walaupun ya jujur salah jurusan ya kan, tapi ya tetap semangat selesai gitu kan seperti itu. Nah terus apa namanya, gua mau bahas juga tadi kepikiran juga. Apa nih? Kayak seru nih. Kalau ini yang tercapai. Hey. Jadi gua pengen tercapai mulai dari gua lah. Oke. Jadi tercapai itu adalah, jadi dulu itu gua tuh senang kerja sebagai barista. Ya udah nih. Pakai apron, ya kan? Niko. Jadi kerja di barista senang, dan nggak tahu kenapa waktu kerja momen di situ, pakai one day gua bakal punya coffee shop. Ya nggak segede coffee shop waktu itu gua kerja lah. Ya. Cuman kayaknya punya passion, pengen punya coffee shop sendiri seperti itu. Ya setelah apakah jadi itu tahun 2008 ya, 2008-2009 gitu. Apakah setelah itu langsung punya enggak? Jadi tetap kerja dulu hampir 7 tahun, habis itu putusin. Nah tiba-tiba ya terjadilah sekarang. Yang sekarang yang lagi saya jalanin terjadi deh gitu. Ternyata coffee shop ini dibilang istilahnya tetap struggle, yes gitu, tapi nggak tahu kenapa Ngerasa nyampe lah. ngerasa nyampe Iya, nyampe. seperti itu. Jadi tiba-tiba Ya, nggak ada nyampe, nih iya. gitu, makanya lagi syuting. Jadi ya tercapai Iya. gitu aja. Tercapai apakah dibilang kita jadi orang yang berhasil? Nggak sih gini, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba gue punya ya. Iya. Gitu. Padahal itu mimpi gua di tahun 2008-2009. Sekarang tahun? Sekarang tahun 2020. Buka tahun? Makanya Kopinya? bukanya tahun 2019. Jadi Setahun. kalau bisa dibilang 10 tahun lah ya, Iya. 10 tahun. Bayangin gitu. Nah, apakah 10 tahun itu jujur menghadapi fase proses yang luar biasa juga gitu. Ya. Sekarang pun juga sama. Cuman ya tiba-tiba Nyampe. Kangen nih. begitu, Bro. Luar biasa. Capai. Tercapai. Ini gue tercapai juga dong sekarang. Ya, tercapai. Sekarang gua mau nanya. Babe lagi. Babe lagi. Tadi Tadi kita bahas yang belum tercapai, terus kemudian yang tercapai. belok. Sekarang yang nyampe. Sekarang tiba-tiba nggak sadar lu nyampe. Nyampe. Sekarang babe, kira-kira babe. Jadi gini, Apa aja pokoknya? salah satu ya, kan banyak dong ya. Oh banyak. Jadi salah satu yang dalam perjalanan hidup gua yang senang adalah waktu menikah, terus nggak lama kemudian hitungannya punya rumah, bisa nyetir rumah sendiri. Jadi gini, saya ngobrol sama istri, ngobrol, orang tua gua itu beberapa kali pindah rumah. Jadi waktu kita masih kecil-kecil, beberapa kali pindah rumah. Dan ketika mereka cerita, aduh capeknya luar biasa pindah rumah. Istriku, orang tuanya itu kurang lebih hampir bahkan di atas 10 kali pindah rumah. 10 kali. Iya, kan kontrak. Capek. Jadi kan dia juga merasa capek pindah rumah. Capek. Nah akhirnya gua sama istri coba kita ngobrol gimana kalau kita sebisa mungkin jangan terlalu sebanyak itu pindah rumah. Kita pengennya, kita berdoanya habis menikah, oke lah kontrak 2 tahun, habis itu kalau bisa kita nyicil rumah sendiri. Itu dengan berbagai macam jenis pergumulan, tabungan juga, ya kan. Bahkan kita berdua pernah makan dari uang makan yang gue dapat. Jadi gaji semua murni tabungin. Jadi kita makan itu hidup hari-hari dari uang makan yang gue dapat. Hanya untuk
bisa nabung buat DP rumah. Nah, itu kita jalanin Berapa lama tuh? 2 tahun itu, 2 maksudnya. tahun itu. Iya, jadi kita fokus banget gitu. Jadi waktu itu kita kita mengecilkan pengeluaran, terus kita tabungin, ya kan. Terus pada saat kita mau ambil untuk DP-nya, nah di situ kira-kira kurang lebih 4 bulan sebelum akad kredit kita betul-betul kencang ikat pinggang. Nah itu tadi yang gue bilang hidup dari uang makan, hidup dari uang makan. Karena kita pengen banget, pokoknya nggak mau ngerepotin orang, sebisa mungkin kita juga nggak mau repot, sebisa mungkin habis menikah langsung kita bisa punya rumah. Dan puji Tuhan tercapai. Itu kayaknya Enggak ya? 2 tahun menikah, 2 tahun itu kita kontrak, habis menikah terus kita kontrak, dan kontrakannya belum habis ibaratnya, jadi kita masih ada waktu 6 bulan sebenarnya kontrakannya, cuman kita udah tinggalin. Maksudnya udahlah, rumah ini kita serahin aja sama yang punya, kita pindah ke Lebih cepat dong. lebih cepat. Kontrakan gua tuh habis kalau nggak salah bulan 9. Gue pindah rumah ke bulan 6, jadi 3 bulan lagi. 3 bulan lagi sebelum kontrakan habis kita udah tinggalin, kita serah terima, kasih kunci yang baik dan sebagainya. Baru kita pindah dan kita bisa cicil rumah, kita bisa ini rumah dream kita ya. Kayaknya tadi lo nyampe. Nah itu titiknya tuh nyampe. Itu kata nyampe itu tuh susah dijelasinnya tuh. Susah. Emang ngomongnya nyampe, tapi bobot di hatinya tuh beda. Kayaknya kayak gitu loh, kayak gimana ya? Antara speechless, Nah. happy, Nah, amazing, itu campur aduk semua tuh. Campur aduk semua tuh. terus Nyampe. nyampe. Gitu. Oke, itu dari gua. Bro, nyampe. Jo, belok nyampe sekarang. Nyampe. Belok nyampe. Belok nyampe, nanti gini. Mending Yang lanjut. belum disampai. Sebelum disampai. Sekarang nyampe dulu. Oke, kalau dari gua yang udah tercapai itu, jadi waktu itu kan ada pergantian yang tadi gua bekerja di sebuah finance company, dapat fasilitas segala macam. Ya. Terus beralih ke dunia baru yang istilahnya nggak income. Ya. Terus mau memasuki dunia pernikahan. Ais. Jadi Kayaknya ini nih. Ini Pernikahan. Jadi sebelum nikah itu kan ada proses pembicaraan lah antara gue dan calon gue kan. Ini kita mau nikah gini. Kalau bisa kita punya rumah segala macam bla bla bla. Ya udah, itu udah pemikiran lah di kita. Nah sampai satu waktu ada baru ada yang beli pang nih, Nice. rajin nih. Ada rumah murah nih. Begitu gua renovasinya sih nggak jauh banget sih, jauh pakai banget sih sebenarnya. Itu nggak ada cheat bro, nggak ada cheat gitu. Enggak jauh untuk 20 tahun ke depan. Karena aksesnya udah terbuka. Ya. Jadi langsung ngobrol tuh. Ya untungnya sambut gayanya bersambut baik. Ais. Nah, Yaudah boleh kita lihat. Ini pilihan gua rumahnya, gua bagus nih nggak terlalu ngoyo ya kan. Ini rumah yang penting proper lah buat kita. ya. Ya udah kita hitung budget segini segala macem. Waktu itu ada pilihan real estate atau rumah biasa tapi dengan tanah yang agak luas. Nah gua sama bini gua juga kepikiran pengen punya rumah yang tanahnya agak gede gitu kan. Nah setelah kita hitung itu, wah kalau kita mau pilih real estate dapat sih dengan budget segini gitu. Cuma tanahnya kecil. Kalau kita mau merendahkan diri downgrade ke tipe yang RS rumah sederhana, kita bisa dapat tanah yang gede. Oke. Nah, udah gue diskusi. Kita mau milih gengsi atau kebutuhan. Nah, berat. Ya kan? Topiknya berat sih. Belum nyampe. Belum nyampe. Ya kan? Kebutuhan atau gengsi? Jadi gue sempat berpikir, makanya masih jawab. Kayaknya real estate agak bagus ya kan, betul segala macam. Gua ya karena pengen tanah yang gede, gitu sih pandangan. Oke, lu pengennya kayak gini, tapi dengan kondisi tanahnya segitu oke nggak? Dengan keterbatasan, artinya lu
lu nggak bisa apa-apain lagi, udah kelihatan lu segitu doang. Dengan satu kata kita pilih yang lain, tapi tanahnya agak gede dengan bajunya sama. Jadi kita survei dulu bentuk rumah yang real estate seperti apa, yang rumah sederhana seperti apa. Akhirnya dia mulai kebuka pikirannya. Oke, kita ambil yang ini. Jadi ambil yang Ambil yang sederhana. sederhana. Tanahnya besar. Tanahnya besar. Gede banget ya. Jadi ibaratnya dengan waktu kita ambil itu harga sekitar 400 ya. Itu kita dapat tanah 225. Tuh. Gede dong. Maksudnya dengan uang segitu, dengan tanah segitu kan Gede lumayan. lah. Gede itu. Jadi udah pertama lumayan ya udah. Jadi yang pertama yang udah tercapai ya itu sebelum nikah ya kita berdua udah nyampe. Jadi begitu kita nikah ya kita udah punya aset rumah satu. Nah jadi waktu apa namanya pas udah punya rumah tuh ada godaan lain. Nah, Itu kan kita masih pengen motor. Jadi gua 2013 resign dari kantor, masuk ke dunia baru. 2015 beli rumah. Berarti kan 2 tahun tuh. Di tahun yang sama ada yang racunin lagi, bro. Gua mau jual mobil. Gua tahu tuh. Gua tahu tuh siapa orangnya. Gua tahu tuh orangnya. Mau bini gua, berjalan bini gua gitu. Ada godaan lagi gitu. Kenapa? Ada yang nawarin mobil. Gua kenal itu. Yang lagi ngopi kan? Iya. Dijualnya bisa, bro. Beli dong, sarapan nih, bro. Beli. Jadi gua pas dapat kabar gitu gua langsung koordinasi ya kan. Iya, koordinasi. Kenapa? Iya, Kenapa? Gua bilang sama bini gua, ini kita dapat tawaran mobil dengan harga sekian, tapi kita masih punya tanggungan rumah. Ya akhirnya kita berdua prefer ke rumah dulu. Jadi tahun 2015 itu kita prefer ke fokus ke rumah. 2006 selisih setahun kita tahan ya puji Tuhan kita bisa beli mobil baru. Artinya ada proses dari 2013 ke 2016 itu gua cukup banyak ya. Cukup panjang. Iya, terus titik-titik yang dilewatin juga. Iya. Lah ya banyak. Artinya waktu gua jadi karyawan dia gua dapat mobil. Itu gua resign kan mobil diambil. Iya. Nah disitulah ya gua tiap hari pakai motor. Gitu. Nah akhirnya ya itulah 2015 titik pencapaian pertama rumah selisih setahun 2016. Ya puji Tuhan bisa tercapai di mobil sendiri lagi. Itu Itu rasanya beda. itu rasanya beda lah. Beda. Terus ya puji Tuhan 2018 nya ya tambah lagi satu. 2020 dua. 2020 berhubung ya gitu. Pas gua ganti lagi. Tapi ya itulah artinya. Nggak, tapi setidaknya ada. Udah nyampe lah. Udah nyampe lah. Dan itu ya seperti yang Bro Niko sama Bro Adi bilang tadi ya, kita nggak pernah kepikiran juga gitu. Iya, iya. Dalam waktu 3 tahun hampir berturut-turut ya kita bisa mencapai hal seperti itu. Iya sih. Kayak ada sekali waktu orang cerita seekor cicak, ya kan. Terus ternyata cicak ini tuh tiba-tiba dia masuk istana. Dia jadi cicak di istana nih. Terus ada yang biasa sama hewan, kan dalam cerita nih. Dari cerita dia nanya, cicak, keren amat lo bisa masuk istana. Apa rahasianya? Cicak dia ngomong, gua nggak bikin apa-apa sih. Maksudnya natural aja dalam kehidupan gitu, jalan. Ketika ada nyamuk terbang, ya makan, ikutin aja jalan gitu. Terus tiba-tiba gue udah di istana nih gitu. Ya kan? Dia udah di istana gitu. Sama kita juga kan gitu. Maksudnya ya kita jalanin aja kehidupan, jalan dimana kita harus struggle ya, kita terlibat dalam struggle di situ, kita ambil keputusan penting di situ dan tiba-tiba ini kita udah nyampe ya kan? Tercapai. Ya intinya nikmatin aja prosesnya. Iya, guys. Jatuh bangunnya nikmatin aja karena itu membuat kita tuh semakin apa ya, semakin dewasa ya. Iya. Semakin kuat ya kan. Gitu ya. Yap. Brother. Jadi gua nih sekarang ya. Sekarang dong. Aduh, nih kalau misalnya gua kan tadi kan saya nyampe ya. Nyampe. Dari banyak nyampe ada salah satunya lah ya. Kalau gua sih berhubung kayak tadi Babe udah bilang perihal beli rumah,
Bro Juli juga bilang beli rumah. Kalau misalnya gue beli rumah juga, ntar dikira nyontek, gue kan gak enak gitu kan. Padahal sebenarnya itu juga salah satu nyampainya gue sih. Maksudnya dengan ya puji Tuhan lah. Maksudnya ya gue bersyukur sih, maksudnya dengan gue umurnya kemarin tuh waktu masih muda, sekarang masih muda sih puji Tuhan. Itu gue bisa beli rumah. Cuman kalau misalnya gue ngulang beli rumah lagi jadi kayak nyontek kan nggak seru bro, nggak seru. Ada pencapaian lain dong gitu ya. Pencapaian gue sebenarnya sih simpel. Sebenarnya kan gue kan ketika gue kuliah itu kan gue ngambil kuliah hukum. Gue kuliah hukum. Ketika gue menjalani kuliah hukum, yang gue emes itu hal simpel sih. Maksudnya gue ketika yang gue emes tuh waktu semester 1 IPK gue 4. IPK gue 4. Bukan nih bro. IPK gue 4. Itu maksudnya apa ya? Salah satu achievement, maksudnya achievement yang gue rasa, maksudnya gue gila, gue gak nyangka gitu maksudnya. Karena apa? Satu, gue SMA itu gue ngambil IPA, which is melenceng banget dari IPS. Belok lagi nih, belok. Kenapa gue ngambil? Maksudnya kenapa tiba-tiba gue ngambil hukum itu karena dulu sebenarnya waktu gue ngambil IPA, gue tuh pengen jadi dokter. Jujur ngomong, gue pengen jadi dokter. Kenapa gue mau jadi dokter? Karena ya yang gue tahu dokter ngasih duit banyak. Nah, jadi gue mau jadi dokter, makanya gue ambil IPA. Ya, sebenarnya ada dua hal sih kenapa gue ambil IPA. Yang pertama karena gue menghindari namanya hafalan. Gue paling malas menghafal. Jadi gue mengambil IPA, padahal di IPA juga ada hafalan biologi. Tapi gue lebih, kalau IPS kan banyak banget kan hafalan, ada sejarah, ada ekonomi, dan segala macam. Jago gua. Wis, jago lu ya? Jago ngarang lu ya? Nah, gue menghindari hafalan, makanya gue ambil IPA. Itu yang pertama. Yang kedua, karena gue memang mau jadi dokter. Gitu. Bahkan dulu waktu ketika gue udah selesai SMA kelas 3, itu gue nyari beasiswa di UPH. Dokter. Cuman gue melihat kriteria beasiswanya tuh agak berat, karena kembali lagi tadi gue bilang, maksudnya gue bukan keluarga yang berada, maksudnya ya pas-pasan lah istilahnya. Jadi gue nggak bisa berharap banyak dengan orang tua gue. Akhirnya gue mencoba berpikir, akhirnya tiba-tiba gue digerakkan untuk ya udah, akhirnya gue ambil hukum. Dan kebetulan gue memang ambil hukum di Tarumanegara tuh gue gratis, maksudnya gue pakai jalur khusus, jadi gue itu nggak kenain biaya, nggak dikain biaya gedung, jadi gue cukup bayar semester doang. Khusus yang bener nih. Oh, khusus bener gua. Bener nih. Khusus bener gua puji Tuhan. Bukan salah tempel. Enggak. Tenang. Khusus. Bukan. Gua khusus banget. Khusus. Dulu ada JPK. Kalau nggak salah setiap sekolah tuh dikasih 2, dan gua salah satunya apply dan gua yang lolos. Ya itu juga salah satu achievement juga ya, maksudnya yang bisa, maksudnya gila mes juga. Nah, tiba-tiba gua, maksudnya dengan bidang yang baru, which is yang tadi gua bilang, gua menghindari hafalan, tapi gua masuk hukum. Hukum tuh banyak hafalan, sangat banyak sekali. Apalagi ketika lu ngambil semester 1 tuh lu perkenalan hukum Indonesia dan perkenalan pokoknya basic-basicnya hukum itu terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak hafalan. Dan gua emes pas gua dapat ngeliat, maklum kan namanya lu kuliah pertama kali Dikduk juga kan, UTS, UAS, tiba-tiba keluar IPK, dan gua emes ketika gua ngeliat full score. Walaupun cuma sekali semester itu doang sih. Achievement. Tapi ya nyampe gitu kan. Puji Tuhan, gue nyampe. Ya seiring dengan berjalannya waktu kan gue juga puji Tuhan, yang maksudnya yang gue senang juga, maksudnya yang bisa gue bersyukur banget lah. Itu gue bisa lulus 3,5 tahun. Jadi gue cuma 7 semester. 7 semester. Itu sebenarnya sih karena juga, maksudnya karena ya gue bergaul kembali lagi dengan kalian-kalian yang sudah berumur. Dewasa. Iya. Dewasa, maksudnya itu memotivasi gua untuk ikut dewasa. Jadi maksudnya gua pengen banget, maksudnya gua harus cepet selesai supaya gua, maksudnya ya gua mau bekerja istilahnya. Karena kan posisinya kalau dulu kan banyak orang bilang kan, ya lu bisa lah lu kuliah sambil kerja gitu lah. Nah kalau di Untar masalah nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisa kenapa? Karena memang kelas kita dari pagi sampai sore gitu istilahnya, dan nggak mungkin lah, maksudnya dan belum ada yang buka magang yang hukum kan, nggak mungkin juga gitu istilahnya. Jadi ya akhirnya ya cara lain supaya gue bisa dengan cepat bekerja, karena gue bergaul dengan orang yang juga bekerja, jadi memotivasi gue juga
ya gue berusaha semaksimal mungkin di kuliah. Makanya gue dulu tuh kuliah tuh kupu-kupu, kuliah pulang kupu gue Pulang, kuliah pulang. Kupu-kupu. Enggak, kupu-kupu gue, kupu-kupu. Akhirnya gue kejar, akhirnya selesai 3,5. Puji Tuhan, gue juga lulus dengan IPK ya lumayan lah, 3,9 something lah, nggak sampai 4 tapi ya, tapi 3,9 something. Terus kumlat lah. Ya puji Tuhan lah ya. Nah ketika gue lulus dengan IPK segitu, gue pikir, gue kira, mungkin ini salah satu ego gue kali ya, karena gue melihat, wih IPK gue tinggi, gampang lah nyari kerja. Idealis gue yakin lah. Bahkan waktu sebelum jadi gue habis sidang, selesai sidang gue langsung coba apply. Nah, belum keluar ijazah belum, jadi gue cuma berdasarkan surat keterangan lulus doang. SKL bisa kan, SKL, jadi SKL habis wisuda gue minta SKL karena gue udah dinyatakan lulus, karena gue memang belum wisuda. Gue mulai coba apply. Itu kalau nggak salah gue itu selesai sidang itu bulan November masalah. Ya November udah bisa keluar SK, gue mulai coba apply. Gue pikir kan dengan IPK gue yang setinggi itu sekali ya, gue pikir gampang ya kerja, emang gak usah khawatir. Akhirnya gue dengan idealis gue apply semua lover-lover dalam tanda kutip memang bernama. Gue apply semua, sebulan Desember, ada panggilan di Desember. Panggilan gue bilang, terus gue nunggu lagi kan sampai masuk bulan Januari, masih belum ada panggilan gitu kan. Sampai gue akhirnya berpikir, wah, gue takut. Di situ gue takut, gue bener-bener takut. Maksudnya gila men, maksudnya gue udah capek-capek kuliah, maksudnya orang tua gue udah biayain gue kuliah capek-capek, kok gue dapet kerja nggak bisa. Gue bener-bener takut banget saat itu. Akhirnya gue istilahnya, ya udahlah, maksudnya gue udah nggak idealis lagi men. Gue udah nggak idealis lagi. Ketika bulan Januari itu gue udah nggak idealis, gue mulai coba apply, maksudnya ke perusahaan lah. Jadi gue nggak cuma local, tapi gue juga coba apply ke company. Gue coba apply, puji Tuhannya, pertama gue dapet panggilan, gue inget banget, gue dapet telepon dari bank. Gue inget banget tuh bank DBS. Bank DBS nawarin gue kerjaan cashier coy. Jauh banget, melenceng jauh. Tapi pas saat itu gue desperate banget kan, karena kan gue udah menunggu sebulanan lebih lah, kalau nggak salah sebulan lebih, gue belum dapet kerja kan. Gue desperate kan, akhirnya ya gue juga cerita ke Nicos lah. Gue cerita ke Nicos, gue ingat banget dia cuma bilang gini, bro, kalau memang lu masih muda, kalau memang lu masih yakin dengan kompetensi lu tungguin aja. Lu nggak perlu sedesperate itu, lu tenang aja. Untungnya ya karena dia ngasih sarannya bener, untungnya puji Tuhan. Akhirnya nggak gue terima, karena itu memang melenceng jauh ya, maksudnya gue lulusan hukum, tapi gue kerja cashier bank gitu istilahnya. Jadi gue cuma kayak bagian apa? Ya kurang lebih kayak sales-salesnya bank gitu misalnya. Akhirnya gue nunggu, puji Tuhannya ketika kalau nggak salah itu akhir bulan Februari ya, akhir bulan Februari apa pertengahan Februari, gue lupa lah persisnya kapan. Gue dapet panggilan company, which is gue nggak tahu nih company apa sebenarnya. Karena tiba-tiba gue dipanggil interview langsung ke Wisma kan, gue dipanggil interview segala macem. Tiba-tiba amazingnya, tiba-tiba gue cuma diginiin kan, itu memang ditanya beberapa pertanyaan soal hukum lah, karena kebetulan itu legal puji Tuhan. Jadi gue datang, gue interview, ketika selesai interview, yang interview gue cuma bilang, besok mulai kerja ya. Gue di situ gue cuma bilang, astaga Tuhan Yesus, gue bilang, maksudnya gue bener-bener ya speechless lah, maksudnya akhirnya gue dapet yang sesuai dengan, walaupun gaji gue nggak tahu, gue nggak nanya sama sekali, sumpah hari itu gue nggak nanya sama sekali. Saking senangnya gue sampai gue nggak nanya gaji, sumpah bener, gue nggak nanya gaji. Pas besoknya pas gue datang kerja gue baru nanya, Bu, gaji saya berapa? Gue dokein, pas besoknya gue datang gue baru nanya gaji coy. Gue saking, maksudnya pas hari itu gue langsung telepon, maksudnya gue langsung kabarin keluarga gue segala macam. Dan maksudnya gue bener-bener aduh gila, gue ya maksudnya ya speechless sebenarnya, kayak kali bilang akhirnya gue kerja gitu kan.
itu bener-bener maksudnya apa ya, feeling yang nggak pernah lu lupain lah ketika lu pertama kali lu dapat kerjaan gitu. Apalagi itu yang bener-bener lu nanti gitu. Sampai gue bener-bener pas hari itu pas dia bilang ya udah kamu besok datang ya mulai kerja. Oh iya bu, makasih bu. Gue langsung pulang. Saking gue speechless gitu, gue di motor pulang. Padahal dari Jakarta kan jauh kan, gue dari Tangerang ke Jakarta. Gue naik motor, gue sampai udah gue terima kerja gitu kan. Gue sampai besok gue mesti pakai baju apa gitu kan. Akhirnya pas besok gue baru nyadar, oh iya gue digaji berapa ya? Gue digaji berapa ya? Hebat ya. Gue digaji berapa ya? Orang gak nanya gaji, penting kerja dulu. Berapa ya? Karena ya puji Tuhan yang tadi gue bilang, kan tadi gue udah cerita kan sebelumnya yang waktu belok, ternyata gue digaji ya UMR di atas dikit lah. UMR. Tujuan kecapai, belok. Jadi ya maksud gue itu sih maksudnya yang gue maksudnya memang hal simpel sih menurut gue. Mungkin kayak kalau gue flashback ke belakang ya puji Tuhan lah, mungkin gue cuma dibuat menunggu kurang lebih sampai ya hampir 2 bulan ya, satu setengah bulan lah. Ya maksudnya ya gue bersyukur banyak orang di luar sana maksudnya yang nunggu lebih lama dibanding gue gitu. Maksudnya makanya memang simpel sih, padahal maksudnya judulnya cuma lu dapat kerja, tapi itu bener-bener yang men itu aduh tesnya akhirnya gitu loh. Nah itu harusnya itu gak bakal gue lupain, pengalaman itu gak bakal gue lupain. Maksudnya salah satunya maksudnya itu proses hidup gue, maksudnya perjalanan hidup gue yang which is mungkin ya karena memang yang tadi gue bilang sebelumnya dengan gue beberapa background pendidikan gue, achievement gue di masa kuliah yang gue yakin bakal berlanjut di ketika gue nyari kerja, nyatanya sih enggak. Misalnya ya gue belajar untuk merendah lah istilahnya. Maksudnya lu jangan sombong gitu misalnya, karena gue yakin di luar sana masih ada yang lebih jago dibanding lu. Jadi lu ya udah lu nggak usah belagu lah istilahnya gitu. Itu sih gitu. Maksudnya yang bikin gue nyampe. Sekarang pasti nggak nyampe kan nih? Nggak nyampe. Kalau gue mah simpel sih bro. Gue belum nyampe tuh merit dah gitu aja. Kalau lu kan udah nyampe nih, lu udah nyampe merit, oke? Lu udah punya anak bahkan Nggak nyampe belum? Bukan nggak nyampe. belum nyampe, amit-amit nggak nyampe ya, itu belum nyampe tuh. Jangan doain nggak nyampe dong, belum nyampe. Jadi Bang belum nyampe merit. Iya. Yang belum nyampe. Yang belum nyampe salah satunya belum merit. Jadi sekarang nih udah putaran ketiga nih ya. Jadi putaran pertama kan Belok. putaran kedua nyampe. Nah sekarang yang belum nyampe, Ketiga yang belum nyampe. Ya kalau gua ya memang beberapa kali kemarin kan sudah juga maksudnya menjalin hubungan, cuman ya karena satu dan lain hal belum ada yang berhasil. Entah gua jadi bucin lah, ntar yang Singkatnya. pokoknya Singkatnya itu. Tapi Wanda perlu loh ya. Pokoknya kita interview dia soal bucin. waduh, segmen terbaru ya. wah itu mah aib boy, aib bro, aib. Itu aib sumpah, itu maksudnya kalau gua Oh iya. tapi kalau misalnya gue ingat ke belakang itu wah gue cuma pengen gue kata-katain gue dulu, anjir goblok banget. Wah itu parah sih memang, maksudnya terlalu bucin sih. Udah. Nah puji Tuhan ya udah lah, maksudnya tapi ya istilahnya dalam hal relationship istilahnya gue masih belum berhasil lah, makanya gue belum sampai di titik pernikahan dan gue masih belajar untuk sampai ke titik pernikahan. Siap. Berarti dia mau menikah. Asik. Dari luar. Oh ya ada dong, harus. Iya, takutnya tujuan Ipang berikutnya menikah. Ya itu sih kalau gua. Oke, kalau gua yang belum nyampe ada beberapa sih ya. Masih beberapa dong, banyak banget ya. Tapi yang harapan-harapan lah. Salah satunya adalah pengen banget misalnya bisa ke luar negeri, spesial misalnya Eropa gitu. Tapi dalam rangka pelayanan sambil liburan. Jadi kita datang ke sono, gua sama istri datang ke sono, terus kita di waktu-waktu tertentu kita bisa pelayanan. Terus kan pasti ada waktu tiap jam pelayanan kan, ada waktu senggang-senggangnya kita isi dengan Kalau dia tiap pelayan terus mah wayang dia tar. Jadi pengennya begitu, main-main lah, pengen main-main ke Eropa. Yang berikutnya adalah pengen punya aset sih, tapi di luar Jakarta. Karena gue tuh pengen banget hari-hari tua itu pengennya gini.
pengen memberi dalam pengertian gini, orang datang, jadi kayak konselor lah, orang datang kita ngobrol, Bagi hidup lah ya. bagi hidup, mungkin dalam titik-titik perjalanan hidup kan ada yang bisa gue bagi gitu buat orang-orang yang datang untuk konseling. Kayaknya pengen isi hari tua tuh dengan kehidupan yang hidup, konseling orang, support orang gitu, dorong orang untuk bisa berkembang hidupnya, bertumbuh hidupnya. Pengen ke arah situ. Itu kan belum nyampe. Ya. Kan? Jadi itu sih dua bagian dari sekian banyak hal yang pengen gue kerjain. Wis. Mantap. Jadi kita translate nih. Translate. Nanti ditutup sama Julius. Kalau gue sih yang belum nyampe apa ya, menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu maksudnya apa nih, kalau kita bicara gue sih lebih ke bisnis lah ya. Oke. Bisnis ya. Jadi lagi mikirin pengen menghasilkan sebuah produk. Wis. Nah ini bro, Iya memang ini produk. Iya. Nah sekarang Yang lebih biggest lagi. yang Besar. lebih biggest besar. Maksudnya Oh. sorry bukan yang sombong atau apa, cuma maksudnya Ini nggak apa-apa kan punya. Iya, kalau bukan capek. capek. Bukan. kayak semacam ya produk gua lebih banyak nih, lebar terkenal, lebih variatif. Terus yang kedua ya apa namanya ya kayak semacam inilah punya PT. Ais sedap. Jadi gua pengen seperti itu karena ya nggak tahu aja. Jadi maksudnya pengen bisnisnya lebih melebar, terus ya tadi produk itu gitu lah. Ya belum bisa dijabarin secara detail. Iya. Itu harapan kan. Itu harapan. Keinginan. Itu harapan ya, itu maksudnya itu yang serius. Jadi Oke. sekarang itu yang serius benar-benar istilahnya ya selain produk tadi atau berkarya yang apa namanya ya pengen hal yang baru juga lah seperti itu ya. Kalau yang nggak serius sih simple sih, yang belum tercapai nonton Liverpool. Ini nonton live di sana. Oh iya dong. Anfield. Anfield ya. Harus di Anfield atau mau pertandingan di mana? Harus Anfield. Harus di Anfield. Asli kandang Karena berarti. ini ini gua sendiri gua udah bilang sebelum merit, pokoknya nanti aku pengen ngajak kamu, kita keluarga nonton Anfield. Kamu suka nggak suka ya pokoknya ikut gua aja. Ikut aja. Ini yang lucu-lucuannya aja. Iya. Kan maksudnya, nah, kenapa gua bilang yang tadi dari hal serius, karena gini, ya mungkin dari hal yang serius itu terjadi, ya gua bisa pergi ke situ. Amin. Amin. Tapi sih gue sih berharap nih Kopi bisa membiayai bro dan keluarga ke Anfield. Amin. Oke, Jul. Oke, dari gua ya. Berarti achievement yang masih dalam perjalanan. Save the best for the last nih. Save the best for the last. Jadi sebenarnya sih ada dua. Jadi yang pertama dalam bisnis, yang kedua dalam kehidupan sosial. Dalam bisnis itu gua masih pengen atau punya impian itu punya rumah makan. Rumah makan dengan konsep alami. Artinya punya rumah makan, punya Ini udah cerita sama gua. Gitu. Jadi pengennya seperti punya sebuah rumah makan seperti itu, punya bisnis lah. Berarti agak kepikir, agak keluar kota dulu. Agak keluar kota dikit betul memang. Oh. Jadi sama dong, gue juga pengen keluar kota. Lu punya rumah makan di luar kota. Nanti gue makan di tempat lu. Bisa. Terus yang kedua, produk gua masuk. Bisa. Yang ketiga, yang lewat di saudara. Bisa. Lewat di sana. Ada diskon. Resepsi langsung resepsi. Betul. Honeymoon, tapi jangan lama-lama bro. Ntar kan gue mau resepsi soalnya. Lu makin lama tapi bukan resepsi lagi. Cari lokasi. Boleh. Masalahnya ini bisa 5 tahun 10 tahun lagi. Makanya gue bilang suruh cepetan deh. Bener-bener 10 tahun lagi. Anjir. Oke, jadi pertama itu tadi dalam bisnis ya pengen makan dengan konsep alami. Lalu yang kedua dalam bidang sosial. Jadi gua tuh dulu waktu zaman kuliah pernah punya kerinduan punya. Kalau kuliah itu gua pengen punya sebuah tempat untuk mereka anak-anak muda. Oh, rehabilitasi. Rehabilitasi. Sosial banget ya. Alasannya waktu kuliah itu pengen punya itu karena gua lihat ya, banyak tempat nggak menampung gitu. Dan kalaupun menampung, sekedar menampung nggak bisa di touch person by person gitu. Nah itu yang
yang waktu zaman kuliah. Tetapi begitu zaman waktu kemarin awal-awal corona, gue sempat kepikir lagi. Kebuka lagi mindset, wah aku pengen buka yayasan yang dalam lingkup itu bantu sosial ke orang yang membutuhkan. Jadi kan nggak terbatas buat narkoba doang. Nah, jadi nggak terbatas ke sekedar narkoba. Jadi lingkupnya lebih luas. Lebih luas ya, lebih general lah ya. Jadi begitu gua punya impian kayak gitu, gua langsung kontak salah satu teman gua sebenarnya. Salah satu lawyer company juga. Nah, sis, gua ada ini. Oh iya. Tapi dari situ gua coba, begitu gua punya ide ya gua langsung berkamen aja gitu. Proses kedepannya kan kita masih belum tahu gitu. Jadi ya cuma dua mimpi besar gua dalam bisnis dan dalam bidang sosial yang apa pengennya sosial ya dalam sisa hidup gua nanti gua pengen berbagi dengan orang banyak. Karena ya apapun yang kita punya sekarang itu kan Sifatnya sementara. ada rezeki orang lain di dalamnya seperti itu. Gila bijak banget, emang save the best for the last lah ya. Jadi seperti itu sih dua impian besar gue. Oke, teman-teman semua, itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita tentang bagaimana mimpi, harapan. Ya. Mungkin ada yang di antara kita tadi kita bahas, ada yang sempat membelok, ada yang awalnya pengennya ke sini, tapi akhirnya larinya ke sini. Dan semua positif ya, semua positif. Ada juga yang udah tercapai, ada juga yang Belum. ada yang lagi kita harapkan di depan. Dari semua diskusi yang ada, obrolan kita yang ada, baiknya teman-teman semua bisa ambil semua yang bernilai positif, ya ambil baiknya dan buang buruknya, kira-kira gitu ya. Ambil yang kira-kira cocok, ya value-value-nya, gitu. Dan kita juga tadi ngebahas dengan santai, kita bisa relax gitu ya. Itu aja yang kita bisa bagikan pada hari ini dalam Spasi Project di segmen Setapak. Oke. Sampai ketemu lagi dalam episode Setapak berikutnya. Oke. Persembahan kami dari Spasi Project. Bye-bye. Bye.